Un tema que supongo que le va a la Federación Rusa, evidentemente es un gran rival y si entra en esta. Salah satu tim yang baik ya, baik secara individu maupun secara tim, dan kita sudah melakukan pemantauan ke Irak sendiri dan kita konsisten sudah melakukan komunikasi untuk apa yang akan kita lakukan. Pertahanan terakhir Irak pincang, jala gawangnya jadi ancaman Garuda Asia. La Federación pues elevaría el nivel del fútbol en esta zona, evidentemente. Irak mendapatkan kabar buruk menjelang lawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar buruk itu adalah bintang klub Al-Quwa Al-Jawiyah Muhammad Hamid tidak bisa bergabung ke timnas Irak untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Irak Jesus Casas tengah mempersiapkan timnya untuk melawan timnas Indonesia dan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia nampaknya tidak bisa menggunakan jasa Muhammad Hamid di sektor penjaga gawang. Adapun alasan Muhammad Hamid tidak bisa memperkuat timnas Irak karena peraturan FIFA soal penambahan pemain baru. Bintang tim angkatan udara kiper Muhammad Hamid akan absen dari skuad timnas Irak untuk pertandingan melawan timnas Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena tidak masuk dalam daftar awal yang terdiri dari 70 nama. Mengingat peraturan FIFA melarang penambahan pemain baru yang sebelumnya tidak ada dalam daftar awal yang disampaikan pada 16 Oktober lalu. Demikian kata sumber privat kepada Win-Win. Lebih lanjut, sumber yang sama menjelaskan bahwa Jesus Casas sebelumnya mengandalkan kiper Jalal Hasan, Ahmed Basil, dan Fahad Talib untuk memperkuat timnas Irak di kualifikasi. Menunjukkan pelatih asal Spanyol itu yakin bahwa Muhammad Hamid akan menjadi salah satu opsi penting di Piala Asia jika ia melanjutkan performa dan kecemerlangannya di Liga Champions Asia dan Liga Irak. Sumber itu mencatat bahwa staf teknis Spanyol itu untuk timnas Irak memuji level luar biasa Muhammad Hamid saat tampil di Al-Quwa Al-Jawiyah di Liga Champions Asia dan Liga Bintang Irak, terutama setelah kontribusinya dalam mencapai prestasi kemenangan atas Al-Ittihad 2-0 di Liga Champions Asia. Kiper 30 tahun itu sukses mencatatkan clean sheet pada laga melawan Al-Ittihad Jeddah yang digelar pada Senin di babak penyisihan grup. Hamid sebelumnya sudah mencatatkan 34 caps bersama timnas Irak. Ia terakhir kali masuk skuad timnas Irak pada Maret 2022. Irak bakal menjamu timnas Indonesia di Basra International Stadium pada 16 November 2023. Setelah itu, mereka bakal bertandang ke markas Vietnam pada 21 November 2023. Tak terima dengan kondisi itu, demi mengalahkan timnas Irak, pelatih timnas Irak Jesus Casas sudah menyiapkan rencana. Mengutip dari media setempat Win-Win, Jesus Casas berencana memanggil mantan pemain Borussia Dortmund Junior Josef Al-Amin. Jesus Casas menilai Josef Al-Amin bisa menjadi ancaman nyata bagi timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Jerman tersebut memiliki pengalaman bermain di berbagai klub Eropa, termasuk Borussia Dortmund, Victoria Köln, Feyenoord, dan kini bareng Eintracht Braunschweig. Casas berbicara dengan Josef Al-Amin selama beberapa waktu terakhir dan memberitahunya bahwa dia selalu menjadi bagian dari rencana dan pilihannya. Demikian kata seorang sumber Win-Win. Dia akan memiliki peran penting dalam periode mendatang, terutama karena Irak membutuhkan pemain yang sehat secara fisik dan mental, secara teknis siap.
Demikian sambung sumber tersebut. Jika bersedia, Yosef Al-Amin akan melakoni debutnya sebagai pemain senior timnas Irak. Sebelumnya, Yosef Al-Amin sudah berpengalaman membela timnas Irak U20 di Piala Dunia U20 2023. Musim ini, Yosef Al-Amin sudah mencatatkan 6 penampilan bersama Eintracht Braunschweig. Menarik menanti jika Yosef Al-Amin benar-benar dipanggil ke skuad timnas Irak untuk menghadapi timnas Indonesia dan Vietnam bulan ini. Dengan kehadiran Yosef Al-Amin, timnas Irak bisa menjadi lebih kuat dan lebih berbahaya. Timnas Indonesia harus bersiap menghadapi ancaman dari penyerang muda tersebut. Pertandingan timnas Indonesia versus Irak bakal digelar di Basra International Stadium, Basra, Irak pada 16 November 2023 pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Irak bertekad meraih kemenangan demi memulai langkah yang baik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal yang sama juga dibidik timnas Indonesia. Kemenangan atau minimal hasil imbang ditargetkan timnas Indonesia demi meningkatkan kepercayaan diri Sandy Walsh dan kawan-kawan di laga ke depan. Sedikit melebar dari kualifikasi Piala Dunia 2026 jelang kick-off Piala Dunia U17 2023 pada 10 November nanti, FIFA mengaku puas dengan persiapan yang dilakukan oleh Indonesia. Mereka senang dengan semua aspek persiapan yang dilakukan Indonesia, mulai dari acara pembukaan hingga kesiapan venue, serta acara pendukung lainnya. Gelora Bung Tomo sebagai pusat pembukaan menurutnya bisa dilihat pada 10 November nanti. Mungkin akan ada kejutan untuk pembukaannya. Apalagi sekarang equipment FIFA sudah masuk. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Setiap stadion atau venue lain tentu juga akan ada acara pendukung lainnya untuk memeriahkan gelaran ini. Mulai dari fun zone, festival musik, gerai UMKM, makanan, dan lain-lain. Demikian tambahnya. Untuk venue, pada pelaksanaan pertandingan di Jakarta International Stadium atau JIS, pihaknya mengaku akan fokus pada akses. Mengenai infrastruktur, terutama rumput, ditegaskan Erik sudah selesai kemarin. Untuk venue Bandung, Erik mengakui jika Stadion Sijalak Harupat sempat mengalami beberapa kerusakan akibat hujan besar di daerah tersebut. Namun, menurutnya kerusakan tersebut sudah langsung dapat diatasi dan diperbaiki. Sementara untuk Solo, hingga saat ini semua dinilainya masih berjalan sesuai rencana. Secara keseluruhan, ungkap Erik, dari negara-negara peserta yang hadir pun belum ada komplain apapun ke pihak panitia pelaksana.